kelas ini adalah kelas hands on ya. Maksudnya saya akan menjelaskan dan kalian akan mengetikkan codingnya itu, dan kalian akan mencoba langsung bagaimana membuat program di dalam bahasa Python. Dan kita akan menggunakan Google Colab. Jadi kalian harus split windownya. Jadi sebagian window adalah jendela Google Meet, dan sebagian adalah Google Colab kalian, begitu ya. Sehingga bisa ya bagaimana, atau saya sarankan begini, diskusi dengan Kaprodi, cari ruangan kosong, kalau perlu teater yang besar bisa mengakomodir 60 orang, dan kita tembakkan satu dari laptop siapa atau dari PC siapa, sehingga bisa kelihatan semua. Begitulah, itu akan jauh lebih baik gitu. Ya, tapi ada kelemahannya di sana cara seperti itu. Saya tidak bisa menanyakan secara langsung dan kalian memberikan reaksi atau memberikan mengangkat tangan atau apa gitu kan, ketika perlu bertanya atau perlu meminta sesuatu pada saya gitu. Oh, minta maaf, ya. Jadi kita lihatlah pros and cons ya, kebaikan dan kekurangannya. Tapi di kelas awal ini kita akan buat seperti inilah. Jadi saya sarankan seperti itu, menggunakan handphone, atau kalian buatlah study group, satu PC dibuka atau satu laptop dibuka, yang lain sharing sama-sama. Karena menggunakan Google Colab itu kalian bisa merunning atau menjalankan Google Colab itu dari handphone, bisa juga seperti itu. Jadi mungkin seperti itu mungkin lebih baik. Jadi terlihat mata tidak juling lah, begitu maksud saya. Ya, sebab handphone ya kecil kan. Oke, baik. Oke, sebentar ya. Saya tutup monitor saya atau cam saya supaya tidak mengganggu transmitting data. Nggak bisa lebih smooth ya. Oke, baik. Kita akan mulai dengan saya akan menjelaskan RPS ya. Ini format RPS kita sekarang. Ya, jadi jelas di sini nanti saya akan sharing RPS ini, sehingga kalian pun bisa melihat minggu ini saya akan belajar apa yang saya akan capai atau yang saya akan dapatkan, begitu. Sebab dengan outcome based education ini ada dua arah ya. Jadi bukan saja dari saya sebagai dosen, tapi kalian juga harus ada usaha untuk melihat apakah outcome dari minggu tertentu itu sudah tercapai atau tidak. Oke, baik. Ini diawali dengan nama mata kuliah bahasa pemrograman teknik sipil. Oke, baik. Sebelumnya saya akan ceritakan kenapa ini usulan dari ya, maksudnya rembukan dari prodi. Kenapa kita merubah atau menjadikan mata kuliah aplikasi teknik sipil, aplikasi komputer dalam teknik sipil kepada bahasa pemrograman teknik sipil ya. Jadi menggunakan aplikasi komputer untuk analisis desain dan simulation itu sebaiknya itu embedded atau bersama-sama dengan mata kuliah yang dipelajari. Jadi misalnya konstruksi baja, konstruksi beton, itu kan ada software analisis dan desainnya, atau struktural analisis, itu ada softwarenya untuk bisa dipakai untuk analisa dan simulasi, analisis dan simulasi ya. Jadi sebaiknya langsung embedded di akhir minggu terakhir semester itu, seperti ETABS atau Tekla, atau software yang lain itu bisa dipakai. Jadi lebih fokus seperti itu berbanding dengan ketika kalian ada satu kelas khusus aplikasi komputer teknik sipil, ETABS di sana tapi tidak dipakai, itu kan sayang. Begitu.
Jadi tapi di sini bukan berarti bahasa pemrograman ini tidak perlu dipakai nantinya. Ini kita mau fokus di sini sebab apa? Kita sebagai civil engineers, nantinya atau insinyur teknik sipil itu ke depannya itu bukan hanya sebagai orang yang menghitung kekuatan bangunan atau menghitung design and build. Design and build adalah kita mendesain dan kita mengkonstruknya. Bukan seperti itu lagi. Itu udah very old school. Kalau zaman prehistorik itu tidak ada desain. Mereka langsung buat. No design. Mereka langsung konstruk, build. Dan kalau jadi, kalau tidak jadi ya sudah tidak jadi gitu. Tapi kemudian ketika ilmu pengetahuan sudah didokumentasikan, ada satu requirements untuk menghasilkan satu produk berdasarkan pengalaman yang sudah terdokumentasi, yang merupakan yang yang ada mathematical physical atau chemical punya background ya. Jadi campuran ini dengan campuran ini akan menghasilkan apa? Itu seperti itu. Jadi konsisten, outcome yang dihasilkan itu konsisten. Design and build seperti itu. Tidak lagi random ya. Buat seperti kita buat kue tanpa dokumentasi, lihat belajar sebentar atau ya rasa-rasa dirasa-rasa. Taunya bantat, taunya mutung dan sebagainya lah gitu. Design and build. Kemudian setelah itu muncullah teknologi semakin kompleks, apa yang diinginkan oleh masyarakat semakin kompleks, bangunan akan semakin kompleks, struktur semakin kompleks. Ini tidak bisa diakomodir oleh desain secara manual. Kita bisa elemental base bisa beam atau balok atau kolom atau lantai, element base atau komponen base kita analisa dan desain. Baja, beton begitu kan. Tapi menjadikan struktur kita atau outcome atau objek dari konstruksi itu tidak optimum. Kita tidak bisa menggunakan tidak bisa fully utilize the strength of materials. Seperti itu. Maka kita perlu walaupun sudah desain masih juga mencoba-coba dibuat empirical. Keluarlah empirical. Terhasillah formulasi yang berdasarkan perubahan waktu, perubahan ukuran, perubahan temperatur seperti itu. Elevated temperature, time domain atau sebab akan berubah kan. Seperti kalian mungkin pernah belajar mencampur semen kan, mencampur adukan beton. Itu hydration process itu kan ada waktu-waktunya, tidak bisa langsung diaduk langsung keras, nggak bisa seperti itu kan, ada usianya. Ini dibuat for empirical formulasinya. Jadi kita bisa memprediksi ketika usia 3 hari, ketika usia 14 hari, ketika usia 125 hari berapa kekuatannya. Seperti itu. Apakah durability-nya atau ketahanannya semakin berkurang atau konsisten. Itu yang kita maukan, itu konsistensi. Jadi hasil yang kita buat hari ini di keadaan tertentu, keadaan A itu akan sama ketika kita akan buat, kondisinya sama. Kondisinya A dan materialnya campurannya sama. Maka hasilnya seharusnya konsisten. Seperti itu. Tapi masih tidak mencukupi kan? Masih tidak mencukupi. Kita perlu satu keadaan optimal. Keadaan yang optimum atau malah requirement to predict. Mampu enggak? Bisa enggak struktur bangunan saya ini menerima kekuatan ketika beban ditambahkan? Seperti itu. Maka di sini keluarlah diperlukan proses yang berulang computationalnya kan berulang, formulanya sama. Empirik itu kan berulang, maksudnya dari beberapa percobaan. Nah, disinilah komputer pemrograman ini diperlukan. Maka sekarang kalian lahir atau besar-besar di zaman sudah muncul namanya AI. Gitu. Sementara sudah lama sebenarnya AI ini. If then else itu semua itu adalah mulai awal dari AI. Maksudnya reasoning base. Kemudian mulai dengan
apa namanya, mathematical approach, di mana prosesnya dibuat semakin cepat, neural network dan sebagainya. Itu tahun 2003 itu saya sudah pakai untuk S3 saya, pakai neural network, bagian dari AI kan, artificial intelligence. Dan sekarang ini sudah dibuat model tadi, bisa direkam, disimpan menjadi apa namanya, LLM, large language model, yang di dalamnya ada apa namanya, ya semua parameter sampai seperti apa namanya, DeepSeek itu di base-nya, maksudnya basis DeepSeek-nya itu dihasilkan dari 200.000 parameter. Jadi misalnya nih, apa yang dikatakan parameter tadi itu, atau variabel. Parameter ini misalnya untuk menghasilkan kekuatan beton, ya, K300 atau K350 atau K500. Itu kan campurannya beda-beda nih. Semen sekian, pasir sekian, agregat kasar sekian, agregat halus sekian. Nah, agregat halus ya sama dengan pasir ya. Atau mungkin ada tambahan super plasticizer, kan ada persentase, ada volumenya yang berbeda. Nah, ketika setiap parameter ini, setiap komponen ini yang untuk menghasilkan beton dengan kekuatan tertentu, itu dijadikan parameter dan dibuat tes banyak. Ini akan menjadi satu data kan, data. Nah, sehingga ketika data ini di train, misalnya beton K500 ini perlu semen dengan jumlah 475 kg, perlu pasir sejumlah 600 kg, perlu air sejumlah 0,3 120 kg ketika water cement ratio-nya 0,3, perlu super plasticizer berapa kilogram, dan sebagainya. Ini didapat hasilnya K500 atau konkret grade konkretnya C40 begitu. Dan ketika campuran ini berubah, nilainya ya range-nya berubah. Mungkin bukan dapat betul-betul K500 itu kan, K500 itu maksudnya range compressive strength-nya itu antara 40 sampai 50 megapascal kompres kekuatan tekannya begitu ya. Maka ketika ini dilatih, data ini dilatih menghasilkan satu train model. Train model ini akan bisa dipergunakan untuk memprediksi bagaimana ini ketika campurannya sekian, saya ubah nih, saya mau kurangkan semen, kira-kira apa bisa enggak dicapai K500 tadi atau concrete grade 50 atau C50. Nah, ini prediksi ini kalau penghitung seperti ini bisa, kalau misalnya datanya sedikit ya pakai statistik biasa, linear analysis, regression, bisa pakai Excel pun bisa. Tapi ketika datanya sudah banyak, maka komputasinya semakin kompleks. Apalagi kalau parameternya banyak. Ini baru 6 nih parameter. Tapi kalau 200.000 parameter gimana? 200.000 parameter. Nah, ini saintis di Cina itu, mereka memprediksi forecasting untuk weather forecasting. Weather forecasting ini memerlukan data dari fisika dan kimia atmosfer. Bukan itu saja, setiap lapisan per 10 meter, per 20 meter. Nah, ini beda nih fisika dan kimia atmosfernya. Itu diambil datanya nih. Kalau kita menggunakan pemodelan biasa, sekarang sudah ada beberapa model beberapa model forecasting untuk environment, untuk climate. Hujan kapan, apakah bisa akan hujan atau tidak, ini bisa diprediksi. Nah, tapi untuk computational prosesnya itu lama, bisa jam-jaman atau bisa hari.
untuk memprediksi 3 hari ke depan itu 1 hari proses modeling. Tapi dengan ada saintis di Cina itu dia menggunakan 3D neural network, dan parameter yang dipergunakan adalah ada 100.000 parameter. Setiap lapisan diambil. Jadi ada 100.000. Berapa sih banyaknya methane, nitrogen, sulfate, nitrate dan sebagainya, komposisi kimianya. Bagaimana fisika atmosferiknya di lapisan tertentu. Maka mereka bisa prediksi lebih cepat dalam waktu jam, 1 atau 2 jam pemodelan itu mereka bisa prediksi bahkan sampai 7 hari ke depan, sampai 2 minggu ke depan akan hujan atau akan terjadi berapa hujan yang akan terjadi, intensitas hujannya, kecepatan angin dan sebagainya. Ini kan jadi sangat bermanfaat. Ini perlu pemrograman. Nah, kalau kita di civil engineering, hal yang berulang-ulang. Dulu saya masih ingat ketika setelah saya belajar bahasa pemrograman, 1 mata kuliah pemrograman di tahun ke-3 kalau tidak salah, atau di semester 5 atau 6 gitu kan, Fortran. Setelah itu semua proyek besar saya, tugas besar saya yang ada hitungannya, beton, baja, itu saya buat menggunakan program. Sebab berulang. Apa yang diperlukan untuk mencari luasan baja di dalam penampang beton tertentu dengan panjang bentang sekian, dengan beban sekian, kan itu kan bisa dihitung. Pertama kita hitung momen maksimumnya, kan? Dengan anggapan bahwa perletakannya tertentu, misalnya perletakannya jepit, atau kalau kita mau buat perletakannya perletakan sederhana, kan beda tuh, bending momennya, dan beban merata dianggap seperti itu untuk mempermudah perkalian. Dapat bending momennya, dapatlah A, itu required A, luas pembesian tarik, kan berulang itu. Jadi parameter yang diperlukan panjang bentang, beban di atasnya, hitunglah bending bending momennya. Kemudian informasi yang lain, misalnya apa gitu kan, misalnya mau kulit luar betonnya berapa, nanti bisa dihitung. Seperti itu. Dan pekerjaan ini kan berulang-ulang. Jadi ketika kita tahu formulanya, tahu teorinya, diekstraksi parameter apa saja yang bisa saya tanyakan, saya bisa masukkan, dan proses penghitungannya, biar kita masukkan buat formulanya, dan dia hitung, selesai gitu kan, berulang. Nanti kalau mau buat optimisasi, tinggal diulang-ulang aja gitu. Paham enggak apa yang saya sampaikan? Bisa diberikan reaksi atau angkat tangannya. Kalau enggak paham, saya buka ya, izin mengaktifkan mikrofon. Ada yang mau ditanya atau tidak? Gimana, ada yang mau ditanya? Kalau tidak ada, kasihlah reaksinya, kan bisa dikirim, ada banyak nih. Reaksi menangis lah, apalah, love lah. Kasih love tidak akan menambah nilai. Anda akan menambah nilai, Yogi, Givari, tidak akan menambah nilai ya. Astagfirullah, meledak itu. Oke, terima kasih. Terima kasih. Astagfirullah, si Randy. Oke, terima kasih. Jadi ngerti ya kenapa kita perlu belajar pemrograman. Jadi pemrograman ini mudah, tidak susah. Seperti kalian belajar bahasa Sekayu, kalian orang Palembang nih, mau kawin dengan anak gadis orang Sekayu. Calon mertua kalian nih orang Sekayu yang tidak bisa bahasa Palembang, di Ulu sana. Mau bisa bahasa Sekayu, tidak bisa bahasa Palembang. Apa yang perlu kalian pelajari? Ya, mengkonversi bahasa Palembang itu kepada bahasa Sekayu, begitu kan. Jadi untuk mengkonversinya kan ada proses. Nah, prosesnya ada logik. Nah, kita mau menyederhanakan apa yang bisa disampaikan. Mungkin bahasa Palembang agak complicated. Nah, kita sederhanakan sehingga akan tercapai tujuan mau meminang anak gadisnya. Nah, begitu kan.
paham kan? Gitu. Itulah proses programming seperti itu, sehingga apa namanya, CEO Nvidia, ngerti kan Nvidia kan, yang kalian pakai beli untuk main game itu kan, GPU, dan sekarang ini sedang meroket sebab apa, semua AI, model AI itu memerlukan kemampuan perhitungan, menghitung menggunakan GPU. Bahkan Bitcoin segala macam itu kan hitung-hitungannya atau miningnya itu menggunakan GPU kan, seperti itu. Tapi ketika DeepSeek keluar, kolaps ya, bukan kolaps, dia turun sebab DeepSeek ngakunya dia hanya memerlukan menggunakan komputasi yang lebih ringan. Dia menggunakan SFT lebih ringan, sehingga ketergantungan dengan GPU-nya itu bisa dikurangi 1/10. Bayangkan dari 200 misalnya 200 GPU menjadi hanya 2000 GPU. Mereka ternyata menggunakan 10.000 Nvidia juga, GPU Nvidia 10.000 dibanding dengan Elon Musk kan, Grok 3-nya itu menggunakan ratusan ribu, 100 atau 200 ribu prosesor GPU, Graphical Processing Unit. Itu untuk menghasilkan model Grok 3 yang sekarang dianggap sebagai model AI yang paling canggih di dunia. Grok 3 ya. Sekarang banyak nih AI, Gemini, kalau dari Elon Musk Grok 3 yang paling canggih, dan sebagainya. Ini baru masuk nih Gamer Pro nih. Oke, baik. Oke, kembali ke jalan yang benar, ke RPS ya. Oke, jadi CP Prodi itu ada 3 yang kita cover di mata kuliah ini. Mampu mengaplikasikan pengetahuan teori dasar matematika, ilmu sains komputasi, dan ilmu rekayasa. Nah, soal itu tugas pertama yang saya minta kalian kumpulkan adalah mencari contoh soal sebanyak-banyaknya. Mencari contoh soal, biar terkumpul contoh soal yang banyak. Nah, nanti kita ekstrak dari sana, kita ekstraksi, kita ambil parameter apa, dan solusinya itu akan memvalidasi proses hitung-hitungan kita betul atau tidak hasilnya. Nah, seperti itu ya. Jadi kita langsung mempraktekkan bagaimana membuat bahasa pemrograman Python menggunakan dan untuk aplikasi-aplikasi yang teknik sipil dan sains. Mampu mengetahui, memahami, mengidentifikasi, memformalisikan, melakukan studi literatur menggunakan teori dasar matematika, ilmu sains, dan ilmu rekayasa untuk menganalisa permasalahan di bidang rekayasa teknik sipil. Wah, ini yang kompleks. Kan misalnya how complex is how complex and the complex is. Kompleks ini kan berarti dia ada banyak kontradiksi, ada banyak constraint, ada banyak kemungkinan, ada banyak parameter yang diperlukan untuk menyelesaikan satu permasalahan. Jadi misalnya tadi kan kita cerita tentang beton ya, campuran beton. Kalau menggunakan ember, ini kan di lapangan kan tukang kan. Nah, tapi itulah masalahnya kita sebagai civil engineer, orang teknik sipil kadang-kadang yang mudah aja lah, pakai ember, hitung-hitungan ember. Jadi untuk menghasilkan konkrit K300 yang sebenarnya tidak sampai 30 megapascal kuat tekannya itu ya, K300 itu perlu semen 1 ember, pasir 3 ember, air berapa ember, pakai ember. Padahal kan pasir itu kan distribusi partikelnya itu kan beda-beda, dari sungai A, dari sungai B, atau dari mana gitu kan, beda-beda. Ini kan akan mempengaruhi distribution of partikelnya itu. Ini sebab apa? Dan bentuk partikelnya itu kan beda.
agregat kasar dari air sungai, dari sungai, batu sungai, batu kali ya, batu sungai, atau ambil dari penambangan granit, dari penambangan batu, ini kan beda. Atau batu sungai yang besar-besar dipecah, bentuknya beda. Ini kan ada hitung-hitungannya nih. Jadi masukkan parameter baru, slamnya dimasukkan, compactionnya dimasukkan. Ini akan jadi satu parameter baru dengan airnya sekian. Sebab beda nih distribusi pasir tadi, itu akan mempengaruhi compaction, akan mempengaruhi slam. Jumlah air yang banyak itu juga akan mempengaruhi. Dia akan gliding, slide, sliding ya, butiran-butiran pasir tadi. Nah, di antara butir pasir tadi, hingga agregatnya bisa kemungkinan terjadi segregation seperti itu. Jadi permasalahan kita akan formulasikan nih, kan perlu data, diamati untuk menghasilkan beton dengan kualitas tinggi. Ternyata itu harus hindari sekian pasirnya dari sungai itu harus dibersihkan sehingga tidak ada partikel atau ukuran partikel pasir yang kurang yang banyak, terdiri dari ukuran kurang dari 100 mikron seperti itu. Ini kan masuk jadi silt kan, bukan lempung, bukan pasir lagi, malah lebih dominan silty sand atau silty sand. Silty sand ini maksudnya banyak silt lempungnya dibanding dengan sandnya. Nah, yang kita mau tuh sandy silt, atau sand, pure sand. Jadi ukurannya di atas 100 mikron sampai kurang dari 4 mm. Ukurannya seperti itu. Ini akan menghasilkan lebih baik. Kalaupun ada siltnya tadi yang kurang dari 100 mikron, itu jumlahnya sedikit, hanya untuk filler saja. Ini kan misalnya bongkah-bongkahnya itu dia akan mengisi sedikit saja, mengisi di antaranya. Dan lebih baik diganti dengan, tapi silt ini tidak memiliki pozzolanic properties, maka digantilah dengan fly ash. Nah, seperti itu. Jadi fly ash bukan hanya sebagai filler, tapi dia ada pozzolanic properties, akan mengikat juga, jadi akan semakin kuat. Seperti itulah permasalahan teknik sipil yang perlu diselesaikan, bukan ukuran ember. Kalau ukuran ember, nggak usahlah kalian masuk ke kuliah tinggi-tinggi di teknik sipil. Paham? Angkat tangan atau kasihlah reaksi, ya. Paham ya? Jadi jangan sampai kita ini tertinggal di belakang karena ketidaktahuan, itu parah, atau kecuaian atau ketidakmauan untuk berinovasi. Ya, akhirnya kita dikatain oleh Pak Luhut, engineering Indonesia ini, insinyur Indonesia ini tidak berkualitas, cuma bisa bangun jalan-jalan desa. Itu begitu dienyeknya. Ya sebab apa? Ya begitulah keadaannya. Bapak tidak mau berinovasi. Ya, kemarin diskusi dengan Pak Rektor kan di grup WhatsApp. Bagaimana katanya kita mau meningkatkan inovasi ini? Bukan maksudnya Pak Rektor bukan bertanya itu karena ketidaktahuannya, tapi untuk membangkitkan ide-ide dari dari teman-teman dosen. Ekonomi kita ini yang dari pajak penghasilan ini, yang bukan pajak, bukan tambang, itu cuma 400 triliun. Sisanya yang 1.600 triliun itu, atau kalau 2.000 triliun itu dari tambang, dari mengeruk hasil bumi. Sehingga untuk mengeruk hasil bumi tidak perlu engineering, tukang jangan aduk, tarik semua. Dari explore tambang yang menghancurkan jalan-jalan yang sudah dibuat itu. Ya, akhirnya kita tidak berinovasi, tidak ada keinginan untuk berinovasi. Kita maunya mengeruk alam ini. Ketika seperti contohnya seperti Korea, mereka cepat akselerasinya, sebab sumber daya alam mereka terbatas, sehingga mereka harus berinovasi, menggunakan sumber daya alam yang ada untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas dipakai seluruh dunia.
Atau mereka masih berinovasi sehingga orang kirimkan produknya, sumber daya alamnya, dan mereka ubah menjadi satu produk yang canggih, begitu kan? Ya begitu juga Cina. Dua-dua sumber daya alam mereka banyak, dan mereka sudah fokus 20 tahun terakhir. Dari sebenarnya bukan 20 tahun terakhir, dari tahun 70-an, jadi sudah hampir 50 tahun. Itu awalnya mereka kirim dosen-dosen mereka, anak-anak muda mereka itu belajar di Amerika, dan sekarang mereka panggil pulang. Accelerating, cepat sekali. Ini baru datang nih ya Robby. Oke. Kemudian mampu menerapkan metode keterampilan. Ini menggunakan buat pemrograman kan. Nanti kita akan buat proyek-proyek ya. Maksudnya proyek atau tugas besar kalian menghasilkan sesuatu yang boleh dipakai lah untuk analisa, simulasi dan desain rekayasa gitu. Nah, jadi kalian bisa dibaca di sini, nanti saya sharing, dan ada beberapa literatur yang bisa dipakai. Ini online saja dan bagus. Ini Merdeka Sandi Tazaka ini, mantap. Dia orang geoteknik ya. Jadi soal apa maksudnya, program-programnya itu yang dibuat dengan Python itu terkait dengan penyelesaian permasalahan geoteknik. Jadi bisa belajar banyak dari sini. Ya, saya pun masih belajar. Saya lebih beberapa tahun aja dari kalian belajar pemrograman ini. Kemudian yang ini langkah awal menguasai ini basicnya dari BRIN. Ini sudah aplikasi di teknik sipil. Nanti kalian download ya. Kemudian ini setiap minggunya. Jadi kalian sebagai pelajar yang ada kontrak dengan saya, bukan kontrak sosial ya. Ini kontrak pembelajaran, rencana pembelajaran semester. Ini harus dilihat. Minggu ini aku akan belajar apa sih? Variable, data type, string. Minggu 2 masih juga. Apa capaian yang perlu ini capaian ya? Kemampuan akhir, capaian pembelajaran. Sub CPMK-nya. Dari topik minggu itu, kalian harus bisa apa? Kalau kalian merasa belum bisa, ya seperti saya sampaikan tadi, ada 2 kemungkinan. Saya melakukan ada kekurangan dari saya untuk menjelaskan, dan saya no need to be hesitated to contact me, to ask any question related to our class ya. Begitu, tidak masalah. Tapi ketika kalian yang males-malesan, tidak mau proaktif, so saya tidak akan tanya kalian. Saya akan potong-potong aja itu nilai kalian. C lah. Saya lihat flying color aja semua, A semua. Waduh, hebat. Betul-betul A benda ini. Definisi A itu. Itu kalau di kampus kami di sini, itu adalah mahasiswa ini adalah memang the top 5%. Maksudnya, ketika ada soal diberikan atau tugas diberikan, hanya dia yang bisa buat. Begitu. Itu A. Jadi untuk hanya dia dan sekumpulan kecil yang bisa menyelesaikannya dengan baik, dengan sangat komprehensif lah. Paham enggak? Jadi bukan sekedar menjelaskan, tapi bisa mendiskusikannya, bisa mempresentasikannya, bisa memvisualisasikannya. Itu layak, dan bisa mengambil referensi yang terkait. Itu A. Tapi kalau A levelnya cuman sangat rendah, kognitif levelnya C1. Seperti ini ada sini saya tulisan C ya. C3 ini adalah apply, level ketiga. Tapi kalau describe, menjelaskan, itu level paling rendah, level 1 kognitif level. Dan dapat A, itu sebenarnya tidak layak A. Paham enggak? Jadi jangan bangga lah kalau dapat A, tapi kognitif level yang kalian capai cuman C1. Nah, gitu. Itu yang kita akan benahi. Kita akan benahi sedikit-sedikit. Yang betul-betul A itu adalah mereka yang komprehensif, very komprehensif.
uh, memang layak untuk A. Seharusnya seperti itu. Tujuannya ya ini ada different school of thought lah. Kampus mereka menganggap ketika nilai kalian IPK kalian kurang dari 3 itu membatasi peluang kalian untuk masuk ke BUMN bekerja. Lah gimana? Nggak kan kita kasih A semua, ketika ditanya interview BUMN nggak bisa apa-apa, kan malu. Jadi ada buah si makalam buah apa itu namanya gitu kan, ada keadaan dua sisi koin ya. Dikasih A IPK 3,9 3,8 tapi tidak bisa apa-apa. Saya ingat dulu betul di zaman saya itu 3,2 itu paling tinggi dan 2 orang saja di angkatan saya dan saya tidak termasuk. Begitulah. Allahu Akbar. Ya sebab memang pilihan, begitulah. Atau ada faktor-faktor yang lain lah. Di zaman saya dulu memang betul-betul dosen betul-betul tidak ada dan kita harus belajar sendiri dan mut-mutan, gitulah. Ada sisi. Dan kalau kita mau bergerak, ya alhamdulillah berkat doa orang tua, doktor juga dapat, begitulah. Keberkahan orang tua juga dan usaha yang kita buat, ya. Keberkahan dari doa orang tua penting, ya. Nah, jadi dilihat di sini ya nanti. Nah, ini PBL maksudnya ada tugas-tugas. Ini PBL jenisnya tugas kalian enggak ada UTS, enggak ada UAS. Kalau enggak salah ini enggak ada UAS. Saya minta enggak ada UAS. Tapi semua dari UTS dengan UAS enggak ada nih. UTS, UAS enggak ada, tapi ada tugas besar. Nah, tugas besarnya ini akan besar. Jadi memang loadingnya ada kompleks activity dan kompleks problem solving, ya. Komponennya seperti ini. Kan lihat banyak nih PBL-nya. Ada presentasinya juga 20%. Kalian harus mempresentasikan hasil produk dari pemrograman kalian yang kalian buat, ya. Nah, bisa dilihat di sini nanti teknik dan kriteria. Ada PBL. PBL ini project based learning. PBL project based learning. Jadi kalian belajar dari mengerjakan project, tugas-tugas besar, ya. Nah, di sini apa indikatornya keberhasilannya? Ya, kita SIPA ini adalah modul di dalam atau Python, ya. Ada matplotlib atau modul sendiri yang kita buat, gitu, ya. Oke, kemudian ini bisa dilihat ada if statement if. Ini maksudnya minggu-minggu ini kita akan belajar statement if, library, buat function. Nanti kita akan jelaskan apa itu. Dan masing-masing semua ada level kognitifnya apply 3. Mungkin yang terakhirnya ada 4 atau 5, ya. Lupa saya. Enggak ada. Ini bahkan lihat di sini kita akan data analitik. Ini analitiknya bahasa Inggrisnya tidak tepat. Ada kurang A, ya. Analitik. Ya Allah, baru datang si Ardin. Baru datang nih, apa nih? Lupa kah? Oke. Nah, di sini ada machine learning. Nah, ada juga ini machine learning. Nah, jadi kalian akan belajar bagaimana menggunakan metode AI, yaitu machine learning, untuk memprediksi, ya. Untuk memprediksi. Seperti saya ceritakan tadi, gimana ketika campuran diubah? Kan kalau secara manual, apa yang kalian buat? Ya aduk-aduk lagi menggunakan komposisi yang berbeda. Kemudian tunggu 28 hari, tunggu 90 hari, tunggu 125 hari, dites kuat tekannya. Berapa hari itu perlu waktu? 30, 90, 125 hari. Kan lama. Tapi ketika modelnya itu sudah dibuat dengan hasil data yang kita kumpulkan, baik dari industri atau dari kita buat sendiri, maka ketika parameternya itu diubah dalam hitungan selesai.
hitungan detik kita bisa memprediksi berapa kekuatannya. Malah kalau kita masukkan parameter yang lain, terekspos dengan salinity, terekspos dengan carbonation, terekspos dengan panas, perubahan panas suhu, terekspos dengan kimia, zat kimia yang korosif. Salinity tadi air laut ya. Kalau carbonation itu dari kimia juga sebenarnya. Kita masukkan parameter itu, berapa sih kekuatannya ketika terekspos selama berapa hari. Maka kita bisa prediksi seperti itu ya. Ini bisa menggunakan machine learning. Kalian akan menggunakan machine learning. Jangan khawatir, nanti kita awal-awal ini kita akan belajar cara menggunakan maksudnya basicnya tuh di sini, di minggu 2-3 minggu pertama. The rest itu kalian bisa menggunakan banyak hal, tapi kalian harus tahu. Sehingga seperti tadi lupa saya menjelaskan, CEO Nvidia itu dia bilang begini, semua orang sekarang adalah programmer. Semua orang adalah programmer. Saking mudahnya menjadi programming itu, jadi programmer itu dan buat pemrograman. Jadi fokus saja, di kekuatan, fokus di kekuatan teori. Begitu. Dia bilang, engineer saya ini bukan berbasis semua di Nvidia, itu bukan basisnya bukan IT, bukan programmer, bukan, dia bilang, tapi betul-betul engineer, first class engineers, dia bilang begitu. First class engineers yang mereka bisa berinovasi, menyelesaikan the first principle dari teori yang kuat, background teori yang kuat. Gitu. Pemrograman mudah. Bahkan Meta sekarang nama Meta tuh Zuckerberg itu kan, itu dia bilang dia akan memotong atau membuang programmernya, atau kelas menengah ke bawah programmernya, dan menggantikannya dengan AI, komputer, gitu, untuk pemrograman. Nah, sebab ya bukan tidak perlu. AI bisa dipakai untuk mengecek kesalahan pemrograman yang seseorang buat. Wah, dulu masih ingat betul kalau misalnya pakai bahasa pemrograman C atau C++ atau Fortran, itu kekurangan titik koma saja. Nah udah, bagaimana kalau program yang kita buat itu ada 100 baris atau 1 juta baris, bagaimana ngeceknya? Begitu. Nah, ini sekarang dengan AI, model-model seperti Llama dari Meta atau Gemini atau dari Grok, itu bisa cek. Tapi kita harus tahu the teori. Jadi jangan biarkan, terima aja, salah itu, garbage in garbage out. Jadi misalnya nih kita mau menghitung berapa lama air di dalam tabung dengan berbentuk silinder, spesifik kan, dengan ketinggiannya sekian, lubangnya berapa lama air itu kan habis, begitu. Akan dihitung secara sederhana, tapi ketika sudah mulai kompleks, kita mau mempertimbangkan gravity, mau mempertimbangkan perubahan, kan akan berubah nih, semakin turun ke lubangnya itu kan, tekanannya akan berubah, sebab tekanannya ini datang dari berat jenis air dan gaya gravitasi, kan berubah tekanannya, air akan semakin lambat, gitu kan. Nah, ketika dimasukkan dalam parameter perhitungan, dalam formulasi, maka kita akan dapatkan nilai yang betul, bukan prediksi, approximation, pendekatan saja berdasarkan volume silinder, volume tabungnya berbentuk silinder, dan jumlah air keluar dapat, dan bukaannya, karena ada beda bukaannya, atau misalnya bukaannya berbentuk peta atau berbentuk
lingkaran, itu akan beda nih, ada turbulensinya. Nah, tambah lagi kalau kita mau masukkan turbulensi, efek turbulensi, tahanan disebabkan turbulensi, ini airnya akan berubah, tekanannya, kecepatannya akan berubah. Semakin kompleks, jadi semakin real, bukan approximation. Kan banyak nih di teknik sipil, penyelesaian struktur itu berdasarkan approximation, gaya dalam, gaya simpul. Kalau menggunakan metode matrik, itu pendekatannya pendekatan approximation, tidak exact. Padahal kan sambungan beton, tiang dengan beton, dengan balok, ini semakin banyak pembesian gesernya, beda nih. Jadi harus dihitung kerapatannya, jaraknya, sehingga akan betul gaya simpulnya itu berapa, momen simpulnya itu berapa, momen lapangannya berapa, gaya dalamnya berapa, tekan, tarik, dan sebagainya. Kalau menggunakan matrik, ini kan kita hanya menggunakan stiffness, kekakuan. Kekakuan adalah panjang, kemudian panjang dikali dengan epsilon, ya begitulah, lupa saya itu menyebutkannya, astagfirullah. Seper KL atau seperti itu. Itu maksudnya. Dan satu dibagi dengan I dan L dikali L. I itu adalah proporsi dari atau second moment area dari penampang balok atau kolom, dan L panjangnya, itulah stiffnessnya. Kan sedikit sekali kan parameternya, hanya parameter luas atau luasan penampang, dan jaraknya ke centroid dikali dengan panjangnya. Seperti itu saja. Kan approximation, banyak hal yang dihilangkan untuk mempermudah prosesnya. Dan kenapa diterima? Ya sebab pertama dia jadi mudah. Kemudian kedua, hasilnya istilahnya konservatif nih, bisa diterima, walaupun harus mengorbankan efektivitas di dalam cost, biaya. Dia akan jadi mahal. Tapi ketika dibuat betul-betul parameternya dibuat, kita akan bisa menghasilkan satu struktur yang ringan seperti tulang kita. Tulang kaki kita itu komponen strukturalnya itu sedikit dibandingkan dengan volume bentuknya itu. Sisanya apa? Sisanya ada sumsum, ada plasma dan sebagainya, zat atau berbentuk liquid yang ternyata dia menahan beban juga, tekanan. Tapi komponen strukturnya kecil, sedikit. Jadi tadi pagi kita dengar satu hadis Nabi tentang du'a'u mukhul ibadah. Du'a'u mukhul ibadah. Jadi maksudnya doa itu adalah sumsum tulang daripada ibadah. Ini kitab Tirmizi, ada pensarahnya itu menyampaikan seperti itu. Salah satunya Al-Arabi, Imam Al-Arabi. Doa itu adalah sumsumnya ibadah. Apa dia bilang? Ketika tulang itu tidak ada sumsumnya, maka dia akan rapuh dan patah. Nah, kita akan bisa buat seperti itu, interaksi antara kita bisa membuat sangat efisien. Sekarang kan tiang jembatan pier, jembatan atau tiang itu, dia sangat solid kan, sangat solid. Sebenarnya tidak perlu solid, ya bisa dibuat ada rongga-rongga. Sebab distribusi dari beban itu tidak sepenuhnya sebesar penampang itu.
tidak betul-betul seluas penampang itu. Dia akan terdistribusi dengan cara yang sangat tergantung dengan density, tergantung dengan materialnya. Nah, itu sumsum tulang kita ini berfungsi dengan baik sebagai damper. Nah, kalau solid itu apalagi untuk yang struktur yang vibrasi. Nah, sekarang ini sudah ada generative design namanya. Nah, itu memerlukan komputasional, proses komputasi yang berulang-ulang sehingga dapatkan sangat efektif. Nah, kalau kalian menggunakan software Autodesk Fusion atau Autodesk Inventor, Nastran, itu ada namanya generative design. Jadi katakanlah berbasiskan kekuatan kekuatan materi, kekuatan tekannya, kekuatan tariknya, density-nya, kemudian diberi beban terpusat, beban merata di arah aksisnya atau panjangnya, searah panjangnya. Ini kita bisa hitung distribusi distribusi stresnya itu seperti apa, dan dia akan kurangkan materialnya hanya materialnya itu hanya sepanjang atau paralel, bukan paralel ya, atau maksudnya ya sepanjang distribusi dari stresnya tadi. Jadi kan kita bisa hemat dan mungkin kita menggantikan ruang-ruangan kosong tadi dengan liquid, itu akan lebih baik seperti itu. Mungkin kedepannya seperti itu. Ini almarhum dosen saya di UTM kemarin sudah meninggal. Dia ke arah sana penelitiannya, tapi belum selesai. Dia meninggal. Jadi struktur itu tidak seharusnya solid, dibilang begitu. Tapi seharusnya didesain sesuai dengan distribusi stresnya. Baik itu von Mises stress atau shear stress dan sebagainya lah, tergantung dengan bebannya. Dan tulang ini adalah struktur yang paling kompleks, paling hebat lah. Ya, didesain sedemikian rupa sehingga bisa mengakomodir tekan, tarik, geser dan sebagainya. Ya. Impact, main bola itu ketendang tulang kering itu lumayan, kan? Nah, tapi bisa dihandle. Sebab ada absorber di dalamnya, baik otot ataupun sumsum di dalamnya. Ya. Ngerti ya apa yang saya sampaikan? Bisa diikuti enggak? Kita setelah ini kita explore Google Colab. Kalau ada yang mau ditanya, saya buka mikrofonnya. Saya akhiri dulu sementara ini ya, presentasi. Atau cukup memberikan reaksinya. Paham enggak? Oke, Rio Ramadan mau tanya apa? Enggak? Oh, langsung turunkan. Siapa yang mau tanya menggunakan raise hand. Kalau enggak, kirim reaksi aja. Paham enggak? Mau nak buat pemrograman, bahasa pemrograman? Tertantang tidak untuk menyelesaikan complex problem in civil engineering field? Sekarang orang perlu data analitik dan orang yang memiliki bisa menggunakan AI dengan betul. Azhar, ada yang mau ditanyakan? Muhammad Azhar, silakan mau bertanya. Halo, ada yang mau ditanyakan? Nggak ada, belum ada. Ini saya sudah buka mic-nya, maksudnya mengizinkan semua orang untuk bisa menggunakan mikrofon. Janganlah saya ditinggalkan sendirian di sini. Jenny, siapa lagi nih? Bu Debbie ada di sini. Oke, yang lain, suara baru bangun tidur aja tuh. Gifari, Azhar, Khairunisa. Halo, belum ada? Oke, baiklah. Kalau belum ada, berarti sudah bisa buat program sendiri nih, pemrograman sendiri.
Ngerti ya kenapa kita perlu ada skill programming ya, sebab kita sudah berada di dunia globally, sudah berada di industrial revolution IR 4.0 bahkan IR 5.0. IR 4.0 ini bukan sekedar seperti saya sampaikan tadi design and build, tapi optimalisasi, prediction, bahkan digitalization. Ketika satu produk itu sudah ada jadi digital, maka kemampuan seseorang untuk memanipulasinya atau mengeksploitasi digital informasi tadi itu memerlukan pengetahuan tentang pemrograman, sehingga dia bisa membuat proses otomasi lebih cepat secara otomatis, atau accelerating the design process dengan lebih cepat lah. Begitu ya. Oke, baik. Coba masing-masing dibuka itunya, Google Colab-nya. Ini ya Google Colab ya. Semua sudah ada Google Colab. Yang sudah ada bisa tunjuk tangan atau memberikan reaksi. Angkat tangan atau reaksi. Halo? Google Colab-nya? Oke. Oke, sudah ada. Terima kasih. Yang lain? Sudah ada seperti ini? Seperti di layar. Saya sudah sharing screen saya belum? Belum ya? Astagfirullah. Ya, baik, thanks. Sorry. Ini ya. Google Colab sudah ada seperti ini ya. Oke, good, thanks. Yang lain? Sebab apa? Itu pakai Google account kalian. Itu sudah kan kalau kita ada Google account, kita dapat 8 terabyte 15 GB Google Drive yang gratisan kan. Dan ini juga akun saya ini akun gratis ya. Kita akan dapat juga processing, RAM, dan juga di sini kita akan dapat, ini belum di-connect nih. Kita akan dapat GPU, dapat dengan ini saya tutup ya. Ya, kita dapat GPU dan juga dapat RAM dari Google. Jadi semua proses dilakukan di cloud ya, cloud base. Jadi bukan hanya dapat Google Drive ya, bukan hanya dapat Google Meet. Kalau Google Meet kan kalian dapat 45 menit. Google Drive dapat 15 GB. Dan ini kalian dapat connect nih Google Colab, dapat RAM dengan GPU. Bukan GPU saja malah, bahkan dapat CUDA, virtual machine. Nanti kalau sudah connect akan ada ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjutkan? Bisa ya? Coba diusahakan dapat akses Google Colab. Ini gini aja tulis Colab, Google Colab atau Google Colab ya. Nanti akan keluar Google Colab. Dan kalau kalian sudah sign in di Google, di Chrome kalian, Google Collaboratory, Open Colab atau New Notebook gitu ya. Kalau Open Colab dia akan kosong seperti ini. Open Notebook, membuka Google Colab yang sudah dihasilkan, file Google Colab. Kalau tidak dia akan jadi seperti ini, dan kalian harus file New Notebook in Drive gitu. Saya ulangi ya. Jadi bisa Open Colab atau New Notebook. Sebaiknya langsung New Notebook. Kalau Open Colab ini di dalam Google Drive kalian sudah ada file IPYNB. Ini extensionnya IPYNB. Ini
inovatif atau integrated, inovatif, Python notebook, NB ini adalah notebook, PY ini adalah Python, I ini adalah innovation atau inovatif atau intelligent atau integration, integrated. Tapi kalau nggak salah I ini adalah innovate, lupa lah saya, I lah pokoknya, IPYNB. Jadi berbentuk notebook ya. Notebook maksudnya kalian bisa buat teks, ada teks, dan bisa buat coding, teks dan code. Jadi bisa dijelaskan codingnya itu apa, kemudian kodenya, pemrogramannya. Jadi setelah panggil collab.google, otomatis kalian kalau sudah sign in itu dapat new notebook. Kalau new notebook langsung terhubung, create, dia akan generate baru. Nah ini di sebelah kanan ada Google account kalian, Fatoni Usman, saya menggunakan itu. Kemudian di sebelah kirinya lagi ada bintang game ini, AI. Nanti kita cerita tentang ini nanti ya. Setelah tahu dasar-dasarnya pemrograman, apa perlunya, kita akan pakai AI. Nah, no need to worry. Yang paling penting kalian adalah menguasai teori teknik engineering ya, teknik sipil, matematika, fisika, kimia dan sebagainya. Itu yang paling penting. Ketika bisa mengerjakan soal secara manual berdasarkan teori, ini pemrograman ini akan jadi mudah. Tinggal mudah untuk validasinya juga. Kalau tidak kalian anggap itu sudah benar semua, tapi ternyata ada hal-hal yang tidak dimasukkan. Kan garbage in, garbage out. Sampah yang dimasukkan, ya keluar sampah. Paham ya? Nah, ini di sebelah kanan berikutnya, dari Gemini ini. Kalau kita show Gemini akan keluar di sini lah. Nah, Gemini ini AI ya. AI-nya Google ya. Gemini sekarang Gemini 2.0 kalau nggak salah. Dan ada Gemini 2.0 Pro. Nah, ini harus bayar. Berapa dolar gitu, $20 kalau nggak salah. Kemudian share. Nah, jadi di sini share maksudnya apa? Kalian bisa sharing file kalian ini kepada siapa. Jadi nanti kalian harus meng-share akun seperti ini dan kepada siapa, atau misalnya ke email saya. Ini ya. Ke email saya Fatoniu Gmail. Ini kan. Jadi nanti kalian mengumpulkan tugas dengan cara seperti ini. Ctrl V. Nah, tekan sini ya, mungkin lain ya. Sorry. Oh, harus cari ya. Oh, nggak bisa ya, harus dicari ya. Harus ada dalam itu kalian berarti. Bisa dibuat sebagai viewer atau dan copy link dan nanti kirim ke tempat tugasnya itu, linknya saja. Jadi saya langsung akses ke book Python notebook kalian. Komen saya akan berikan sana, nilai pun nilai saya tidak berikan langsung, tapi komen paling tidak untuk perbaikan, asistensi. Jadi cara belajar kita, kalian langsung coding, kita buat hands on. Kemudian ketika mengumpulkan tugasnya saya akan beri komen. Itulah cara belajar kalian. Ini perlu ditambahkan ini ada kesalahan di sini. Kalau kesalahan saya rasa enggak masalah. Tapi komen bagaimana meningkatkan outputnya atau menambah parameter yang akan variabelnya dan sebagainya ya. Ini bisa di-sharing. Kemudian di sini setting apa nih? Ini open setting lah, nggak masalah. Nanti kalian bisa explore sendiri. Dan ini adalah comment panel. Nah, ini kalau sudah ada ini kita bisa lihat sudah di-sharing, akan muncul semua panel komennya di sebelah kanan ini kalau nggak salah. Oh ya, di sinilah add comment. Nanti saya kalau misalnya kerjasama di sharing, saya bisa add comment dan akan keluar komennya di sini dan kalian bisa jawab komennya. Begitulah ya. Oke, ini di atas sebelah kanan ini ya. Kemudian di bawah sini ada connect ya. Connect ini kalau kita connect seperti saya sampaikan tadi, kita tidak bisa running program yang kita akan buat tanpa connect. Soal di cloud lah, kita harus connect. Nanti akan connecting. Lihat di sini, connecting to Python 3 Google Compute Engine backend. Nah, kita dapat RAM dan disk.
RAM-nya kita dapat 0,9 GB. Tapi kita dapat totalnya 12,67 GB, dan kita dapat ruang sebesar 107,72 GB. Tapi disk di sini adalah SanDisk, maksudnya ketika kalian upload data, misalnya data berupa tabel CSV atau Excel ke dalam coding kalian, itu akan diterima, diproses, tapi setelah kalian tutup itu hilang. Begitu. Jadi temporary space sebesar 102 GB. Besar kan? Jadi kalian bisa masukkan tabel yang ukurannya besar, misalnya nggak tabel ukurannya 3 GB. Banyak datanya, parameternya banyak. Biasa yang seperti time series data. Masukkan datanya, nanti untuk machine learning dianalisa. Setelah selesai akan dibuang. Kalian harus masukkan sendiri atau kalian connect dengan Google Drive kalian, seperti itu. Dan di sini kita bisa menggunakan ini kan custom GCE, project apa, zona instant. Nanti kita bisa menggunakan lupa saya, mungkin sudah beda nih. View resources, manage session, lupa saya, ini sudah beberapa semester saya tidak pegang ini. Banyak pakai IDE lain, bukan Google Colab. Kenapa Google Colab? Saya pilih Google Colab. Satu, dia tidak perlu di-install, dan kedua, kalian bisa buka di dalam handphone kalian. Jadi sambil duduk-duduk nongkrong, daripada ngegombal atau daripada apalah gitu kan, istilahnya mungkin kelakar betok, buka Google Colab kalian, buat program. Gitu, dari handphone pun bisa, ya. Suatu kita lebih baik pakai ini. Yang disimpan nanti bisa diupdate. Jadi dimanapun kalian bisa upgrade coding kalian itu. Bisa perbaiki, bisa tambah fiturnya, fungsi-fungsinya mungkin bisa ditambah. Jadi betul-betul menyelesaikan real problems dan kompleks problem. Paham ya? Paham enggak apa yang saya sampaikan nih? Ade dari tadi enggak turun-turun tangannya. Oke, thanks. Paham ya? Oke, baik, thanks. Jadi kita akan menggunakan ini. Oke. Dan bergeser ke sebelah kiri. Ini atasnya ada untitled. Kalian bisa masukkan, misalnya tugas 1, seperti itu. Kasih nama. Jadi kalian tidak masalah ya, tugas 1 namanya bisa taruh di dalam. Tugas 1 IPYNB. Tapi sebaiknya nanti saya akan beri info lah, apa yang perlu kalian tuliskan nih untuk judul notebook kalian, ya. Udah. Dia akan disimpan, saving. Disimpan di mana? Dia akan simpan di Google Drive kalian. Sebab itu kosongkan Google Drive. Kalau misalnya ada yang backup WhatsApp, pesan-pesan WhatsApp-nya di Google Drive-nya, buatlah akun lain gitu, ya. Sehingga sebab kan kadang-kadang dengan komunikasi yang semakin canggih, foto, gambar, video dan sebagainya ini, belum teks lagi. Ini kadang-kadang seperti saya ini 8 GB untuk di backup setiap minggu atau setiap hari di backup. Itu habis, padahal kita kan Google Drive kita ini hanya diberi free 15 GB gitu. Jadi saya sarankan kalau kalian mempunyai WhatsApp dan sangat aktif di WhatsApp, apalagi kalau jualan, ini buatlah akun lain untuk backup datanya, ya. Oke. Kemudian turun ke bawah, ini file biasa, locate in drive. Jadi akan dibukanya ke drive kita. Open in playground mode, new notebook in drive, open notebook, dia akan pergi ke Google Drive kita. Upload notebook, kalian bisa upload misalnya dari PC, mau upload langsung keluar di sini. Ini bisa di-download. Jadi kita bisa simpan, save a copy in drive, save a copy in GitHub bisa juga, atau download. Ini download sebagai PY. PY ini Python script. Python script, bukan notebook ya. Kalau notebook dia menggunakan markup language, ML, markup language.
Ya, IPYNB ini menggunakan markup language, maksudnya di situ bisa ada teks, bisa ada coding. Tapi kalau PY itu hanya coding saja, kode-kode pemrograman saja. Dia seperti TXT file, ya. Jadi .py itu bisa dibuka di TXT, di Notepad, dan IPYNB hanya bisa dibuka di IPYNB, seperti Jupyter Notebook, Google Colab, begitu IPYNB. Jadi notebook ini aplikasinya kalian bisa mengetikkan banyak hal, teks, bahkan terformat teksnya itu kan ada bullet, ada nantilah kita buat file itu ya, download atau print. Nah, jadi mungkin saja saya akan minta kalian download IPYNB-nya, kirim ke saya, sehingga bisa dibuka, atau download py-nya, .py-nya, dan kirim ke saya selain sharing ini ya, hasil pemrograman kalian ya. Dan saya akan buat sangat spesifik lah, beda-beda setiap orang, sehingga tidak ya digital copy paste. Saya tidak mau seperti itu ya. Kemudian edit, select all cell, ini untuk edit lah. View, insert, bisa masukkan kode. Nah, kita bisa masukkan code cell, control plus MB untuk memasukkan kode, atau text cell, section header cell, dan sebagainya. Runtime, run all, atau kita bisa restart station. Kalau restart station ini akan connection, kita akan di refresh. Disconnect and delete runtime, change runtime, manage session. Kemudian run the focus cell, misalnya kita sedang aktif di sini, kita run hanya situ saja. Nah, atau control enter, atau untuk mengerun cell ini namanya cell. Ya. Dan runtime tools, command palette, setting, div notebook, dan help ada sini ya. Kemudian code, kalau kalian klik code ini, dia akan tambah ke bawah. Atau kalian bisa juga ya di bawah sini, kalau kalian highlight sini ada code yang baru atau teks. Nah, kalau kita coba teks ya, teks, ini ada formatnya, bisa menginsert image. Itu bagusnya notebook. Jadi misalnya ada problem yang harus menggunakan untuk memperjelas apa sih variabel yang kita gunakan. Nah, itu kita menggunakan, kita buat schematic diagram, kemudian kita tempelkan, tambahkan sini. Jadi kita ngerti misalnya bentuk penampang beton ya, balok beton. Itu kan terdiri dari ketinggian, lebar, tinggi, kemudian tebal permukaan beton, kemudian jarak titik tengahnya, atau misalnya itu bisa dihitung manual, bisa dihitung mungkin ukuran pembesian, ukuran selingnya atau ceiling-nya gitu. Itu kan ada informasi yang kita perlu perjelas, terutama kalau klien kita, orang yang akan membaca program kita itu bukan dari teknik sipil. Seperti itu. Kita bisa insertkan ini, atau kita bisa insert ini, atau berubah bullet seperti ini, atau kita bisa ini apa nih, latex nih, persamaan bisa formula, ini, atau emoji, markdown preview. Ini TT ini besar, huruf besarnya, toggle heading gitu. Ini format as code dan sebagainya, code markup code lah, kita bisa tulis seperti itu. Gitu kan, ketik bisa dibesarkan. Jadi ini previewnya langsung terlihat di sini ya. Kalau kita buat ini kan, copy lagi, Ctrl C ke bawah, Ctrl V, dan kita kasih 2, dia akan lebih kecil. Beda kan? Aku adalah aku adalah aku. Ya Allah, baru masuk anak ini. Ya.
coding untuk buat coding. Jadi untuk mendelete-nya ini di sini ada delete, bisa copy atau mirror dan kita delete kalau mau delete. Atau kita bisa pindahkan. Misalnya sini sini B. Nah, kita mau pindahkan ini ke atas. Kita geser pakai panah nih. Ya. Gitu. Oke. Kemudian di sebelah kiri ini kita bisa buka panelnya. Tekan ini, panelnya akan terbuka kan, table of content. Atau kita mencari teks di dalam apa namanya coding kita. Atau ini variable. Nanti semua variable akan ada di sini. Nanti saya contohkan satu ya. A sama dengan 10 gitu kan. Jadi A ini adalah variable. Isinya atau container ya, container variable. Kita panggil variable. Container yang isinya nilai 10. Kalau kita eksekusi, nanti dia akan masuk di sini. A ini adalah nama variabelnya. Type adalah tipenya integer. Oke. Kemudian value-nya adalah 10. Nah, begitu. Maka dia menyimpan variabel A ini disimpan di angka 10 integer ini disimpan dalam ini. Ini ada baru nih. So code action. More action extract local variable. Baru nih. Oke. B misalnya tambahkan B sama dengan 12. Kita eksekusi. Untuk mengeksekusi bisa tekan tanda ini atau control enter. Control enter. 0 second dia terus masuk. Jadi kita ada dua nih. Dua variable A dan B. Masing-masing isinya beda. Satu isinya 10 value, B isinya 12. Begitu. Nah, ini namanya variable ya. Nah, disimpan di sini. Ini semua variable kita bisa buka dan tutup. Gitu. Ini secret. Saya belum pernah pakai ini. Enggak payahlah. Ini mungkin ada API dan sebagainya. Ini baru nih. Secret nih. Dulu enggak ada. Nah, ini untuk data file. Jadi misalnya data, kalian ada data dari Excel seperti ini kan nih, sampel datanya nih. Ini penggunaannya nih untuk machine learning. California housing test. Nah, kita bisa pakai. Bisa dilihat ukurannya 294. Ini testing. Trainingnya lagi besar lagi, 1,63 mega. Lebih besar. Ini juga test train small 34 megabyte. Ini sampel datanya. Atau kalian bisa taruh di drive, mount drive. Jadi link ke drive kalian. Sebab kita tidak mau nanti ketika kita buat program dan memerlukan file data, kita lupa, kita taruh di disk Google Colab dan ketika kita matikan dia hilang. Nah, ketika kita run ulang, nggak bisa error. Sebab dia perlukan data. Jadi kita mount, kita connect dengan data di dalam Google Drive kita, begitu. Kemudian ini apa nih? Code snippet. Ini code snippet. Ini maksudnya contoh-contoh coding. Ada contoh-contoh. Banyak contoh di sini. Mau buat apa? Ada. Bisa dicari filter. Misalnya kalian mau buat data frame. Bisa. Ini satu lagi ini terminal bisa panggil. Oke, anyway. Ini disknya ada 78,58 GB lagi available. Sudah dipakai oleh ini. Ya, begitu. Tutup lagi. Sampai sini ada yang mau ditanya? Kita tadi sudah menyentuh sedikit tentang variabel A. Dan juga interface di sini. Jadi ketika kita sudah ada ini, oke, dan kita mau buat tambahkan, kita bisa memanipulasi ini. Nah, jadi misalnya A kurang B, kurang B, dan kita eksekusi. Nanti hasilnya ini hasilnya minus 2. Sebabkan 10 kurang 12 minus 2, gitu. Clear atau view output full screen dan sebagainya, bisa dibuat seperti itu. Jadi variabel ini adalah kontainer, tempat atau mangkok atau cangkir atau piring yang di atasnya ada lauk pauk berupa angka 10 dan 12.
Uh, dan ketika tipenya sama, maka kita bisa operasikan. Operasi matematik bisa begitu. Ini variable, ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Jam berapa sekarang sudah? Kita baru kita tadi mulai jam berapa ya? Jam 8 ya? Enggak, 9 saya, kalian jam 8. 9, baru 1,5 jam. Kita lanjutkan sedikit ya. Oke, mengenai RPS tadi tidak ada pertanyaan ya. Nah, ini bagian ini di buku ajar saya, kalian bisa lihat. Bukan, saya belum bagikan ini. Mungkin nanti kalau sudah lengkap baru saya beri, sedang di develop. Oke, begini. Oke, variable tadi kita sudah beri contoh variable A dan B. Variable dalam Python adalah penanda yang digunakan untuk menyimpan data. Di sini sebut penanda, padahal bisa juga dikatakan sebagai container atau menyimpan data. Betul lah, penanda. Nama variable bisa terdiri dari huruf, angka, dan garis bawah. Maksudnya gabungan antara huruf dan angka, tapi tidak boleh diawali dengan angka. Jadi seperti tadi kan kita buat gini kan, A. Jadi kita bisa buat lagi kodenya sini. Kita boleh buat seperti ini, A1 sama dengan 12 atau angka lain lah ya, 15. Kita eksekusi, kita lihat di sini, maka ada variabel baru A1 ya, begitu. Tapi kalau kita misalnya buat nih kode, kita buat 1A ya, seperti ini. Kita eksekusi, maka dia akan ada error. Syntax error, invalid decimal literal. Nah, enak ini. Maksudnya di sini saya suka dengan menggunakan Google Colab untuk newbie ya. Seperti kita yang sebenarnya programming ini sebagai tools, bukan core harian kita, tapi untuk mempermudahkan kerja kita. Jadi Google Colab ini enaknya di sini. Tapi ada keterbatasan juga Google Colab ya. Ada keterbatasan yang mungkin di luar keperluan kita. Seperti misalnya untuk membuat web page dari Google Colab dan kita outputnya di web page, itu nggak bisa. Bisa sih, tapi sangat minimum, sangat terbatas. Ada widgetnya, tapi tidak bisa full web base. Oke. Ini salah, invalid decimal literal ya, 1A, nggak bisa. Coba kalian latihan buat. Ini kalau salah begini kan kita delete aja, atau kalau kita perbaiki A1 bisa seperti itu. Allah Akbar. Ini ya. Boleh garis bawah, tetapi tidak boleh diawali dengan angka. Variabel tidak memerlukan deklarasi tipe data tertentu. Ini seperti kalau di pemrograman C++, C atau yang lain, itu kita harus deklarasi. A adalah integer. Jadi kita tulis int A sama dengan sekian. Jadi betul-betul A itu tidak bisa dimasuki oleh tipe data yang lain. Tapi di dalam Python dia lebih mudah. Sehingga orang katakan Python ini adalah bahasa pemrograman yang termudah di dunia. Yang gitu. Termudah di dunia. Sehingga banyak dipakai di dalam banyak hal. Ya. Jadi Python secara otomatis menentukan tipe datanya. Jadi kalau misalnya seperti ini ya, kita coba. Allah Akbar. Ini kita buat kode. Tadi kan integer kan, 15 integer kan. Kita tulis A2 sama dengan 15.3 gitu. Kita eksekusi. Kita lihat tipenya apa. Lihat A2 adalah float. Float ini adalah desimal ya. Numerik yang desimal ya. Numerik yang desimal. Kalau numerik yang bulat seperti ini tanpa desimal adalah integer. Panggil seperti itu ya. Jadi disimpan di dalam ini. Float ini lebih tinggi dari integer. Jadi ketika ada proses matematika A2 tambah A1, maka yang akan terhasil adalah float. Kita coba ya. Kita buat A2
tambah A1 gitu. Kita masukkan ke A3, ke variabel baru ya, A3 ya. Tadi kita langsung aja kan, A sama dengan 10 simpan. A2 nih, yang ini kita tidak simpan, hasilnya ini kita tidak simpan. Tapi di sini hasil proses aritmatika penambahan ini akan disimpan kembali masuk ke dalam A3 yang kita akan pergunakan kemudian ya, begitu. Nah, ini saya mau menunjukkan bagaimana ketika float ditambah dengan integer, apa yang terjadi. Kita eksekusi, nanti jadi apa A3 ini. Nah, A3 jadi float, dia akan naik kelas ke kelas yang paling tinggi, lebih tinggi. Integer di bawah, paling float lebih tinggi, seperti itu ya. Ngerti ya? Bisa kasih reaksi atau apa, angkat tangan. Oke, bisa diikuti ya, dicoba ya. Oke, thanks. Oke, harusnya saya kecilkan aja nih. Ada yang mau ditanya? Zaki Prasetya? Kalau tidak ada, diturunkan tangannya, bawa ketek. Oke, nah ini contohnya ya. Variabel tidak memerlukan deklarasi tipe karena Python secara otomatis menentukan tipe datanya. Seperti tadi kan, A3 tadi kan, dia langsung, atau A2 itu langsung otomatis berubah jadi tipe yang sesuai. Kemudian contoh variabel dalam aplikasi teknik sipil. Nah, seperti ini. Contohnya sini. Ini menghitung, nanti kalian coba ketik sendiri ini ya. Ada tanda hashtag. Ketika ada tanda hashtag, semua karakter di belakang hashtag itu tidak akan dieksekusi. Itu dianggap sebagai label. Dianggap sebagai label saja. Tidak akan dieksekusi. Seperti ini, panjang. Ini nama variabel kan. Nah, jadi kalian bisa menuliskan nama variabel. Kalau bisa jangan yang terlalu pendek seperti A, B, C. Ini kan meaningless. Nah, tapi kalau misalnya panjang, itu arti kan sudah tahu variabel ini fungsinya akan menyimpan data panjang gitu. Angka, berupa angka. Dan kalau mau lebih jelas lagi, kenapa kita perlu ada teks seperti ini, komen-komen seperti ini? Ini untuk memudahkan kita komunikasi dengan klien, komunikasi dengan orang lain. Jadi orang lain tuh tidak bertanya-tanya, apa sih ini? Apa sih unitnya? Seperti itu. Ini kan jelas dijelaskan. Jadi kalian tidak bisa nuliskan meter sih, nggak bisa. Kacau dia. Dalam meter. Dan ini juga bisa dipergunakan untuk sebagai kode-kode rahasia. Maksudnya ya, kalian kalau mau kirim pesan ke kelompok kalian yang dalamnya ada crush di dalamnya, sampaikanlah dalam komen-komen. Misalnya, sudah sholat asar belum? Jaga sholatnya, begitulah. Tuliskan di komen-komen. Itu tidak akan dieksekusi. Panjang 20. Jadi bisa buat seperti ini, lebar 10. Kalau misalnya ada satu lagi, lebar 2. Saya mau copy ini, kalian ketik sendiri ya. Sebenarnya kalau saya ajar di kampus ini, di Malaysia ini, saya sudah siapkan. Tapi saya lihat pengalaman saya, jadi anaknya jadi malas. Maksudnya tidak mau berusaha lebih. Jadi kalian jadilah orang yang berusaha lebih lah. Nah, sini kan, ketika dia berbentuk ada hashtag, dia langsung berubah warna hijau. Ini berarti dia tidak akan dieksekusi. Ini panjang sama dengan 20. Ini tidak akan dieksekusi. Lebar 20. Luas sama dengan panjang. Nah, ini langsung bisa kita buat operasi matematika. Seperti di atas tadi, ada operasi matematika tambah atau kurang. Nah, ini bisa operasi matematika atau arithmetic operation, panjang dikali lebar. Nah, sama dengan luas. Kemudian kita mau cetak hasilnya. Hasilnya akan tersimpan di dalam luas, variabel luas. Kemudian kemudian luas ini akan ditampilkan. Nah, ini salah satu cara untuk menampilkan output. Kita tulis ini teks print. Ini adalah satu fungsi di dalam Python.
untuk mencetak atau menuliskan hasil perhitungan atau sesuatu. Print, luas persegi panjang adalah ini harus diapit dengan tanda kutip. Tanda kutipnya bisa 1 atau 2. Maksudnya tanda kutipnya bisa seperti ini, tapi harus sama ya. Bisa single quote. Nah, lihat, dia langsung merah nih. Berarti error, ada merah. Begitu. Ini tutup dengan yang sama. Allah Akbar. Ya. Nah, jadi tidak error kan, hilang. Itu enaknya di Google Colab, dia langsung kasih tahu kita, oh ini ada error gitu. Ada warning dan sebagainya. Nah, sebelum dieksekusi dia sudah kasih tahu error. Nah, bisa berbentuk 2 quote atau single quote, double quote atau single quote. Nah, dan yang di tengah-tengah ini adalah nilai luas tadi. Nah, kalau kalian coba ketik panjang, luas, lebar, luas, print, ada ini ya, print, dan dibuka kurung, sintaksnya seperti itu. Nah, jadi yang kita mau belajar nih, nah, jadi kalian bisa hovering kursor kalian. Bagaimana sih print itu dibuat? Nah, ini print dalam kurungan harus seperti itu, argumen, kemudian ada sep ini, nggak tahu apa saya istilahnya. N kalau kalian ada beberapa baris mau dibuat, maksudnya akan buat baris baru, backslash n, file none, flash false. Nah, ini format penuhnya. Nah, di sini kita hanya menggunakan bagian tengah, bagian ini aja, sep, ya, gitu. Jadi enak kan belajarnya? Apa sih print itu? Atau kalian bisa tulis seperti ini. Misalnya kalau kalian ketik sini kan, print belum selesai, itu kalian sudah dikasih tahu. Nah, ini. Nah, kalau mau lebih jelas, note-nya seperti ini. Ini caranya, gitu. Nah, jadi ini kan, print, langsung keluar. Di sini fungsinya, dan ini caranya. Print the value to a stream or to system apa nih? Ini tidak lengkap. String inserted between value file. Nah, seperti itulah. Ini penjelasan apa yang ada yang di dalam ini. Sep, string inserted between value. Nah, ini sep namanya. Kemudian n itu apa? String append after the last value. Jadi bisa append tuh ditambahkan di akhir. By default tadi adalah ini, by default tadi, jadi tanpa dituliskan backslash n, itu otomatis dia akan berada di baris ke baris baru, gitulah. File untuk apa? Kemudian flash, forcibly flash the stream atau enggak. Tapi kita sini cuma pakai print dan ini ya, sep, gitu. Mudah kan? Nggak seperti dulu harus hafal. Kita harus dulu ingat betul, kita harus hafal, sinteksnya itu harus dihafal. Ini kalau nggak hafal nggak masalah, nggak perlu menghafal. Yang paling penting itu kalian itu strong di dalam teori, background teorinya. Mau apa, mau diapakan, mau buat apa. Maka ketika itu sudah tahu, ketika mau buat apa kan harus tahu nih. Mau buat T1 kan harus tahu nih apa ya bahannya, parameternya apa, berapa banyak garam, berapa banyak ikan, berapa banyak gandum. Nah, itu kan parameternya atau variabelnya. Berapa banyak T1 itu terdiri dari apa? Terdiri dari beberapa komponen, isinya, kuahnya, aksesorisnya. Nah, kan begitu kan? Maka bisa dipecah jadi komponen, modul-modul atau komponen-komponen. Nah, seperti itu caranya. T1 kan hal yang besar, ya. Nah, ini harusnya saya tunjukkan. Saya lupa tadi. Saya banyak menggunakan ekspresi tangan dan wajah ini. Seharusnya saya buka video saya. Dari tadi saya lupa. Jadi saya menjelaskan penampang beton tadi kan, jadi tidak ekspresif. Padahal saya itu mengerut-ngerutkan muka dan senyum-senyum dan sebagainya kan. Nah, ini kan tadi saya mau cerita T1. Nah, T1 tadi kan satu hal yang besar. Kita pecah-pecah jadi komponennya. Komponen isi, komponen kuah, komponen aksesoris atau komponen
Yalah, penambah cita rasa, daun bawang, bawang goreng. Laparkah kalian? Dan apa ya, dan sebagainya. Atau tambah komponen yang lain, eksternal komponennya. Bagaimana mau menyajikannya? Nah itu mangkok kah, piring kah, sendok garpu kah, nah gitu. Jadi kan dipecah seperti itu. Ya, seperti itulah cara berpikir pemrograman. Hal yang besar, misalnya contoh, desain jembatan. Gila, desain jembatan kan besar, banyak komponennya. Nah kita pecahkan satu-satu. Gelagarnya atau beamnya atau platformnya atau slabnya, pecahkan. Kemudian dari gelagarnya atau baloknya itu kita desain, apa yang mau didesain, apa materialnya, kan dipecah lagi. Nah seperti itulah. Nah, jadi kalian bisa buat program untuk mendesain merekayasa jembatan. Kan infonya sudah jelas nih, apa aja parameter variabelnya. Rumusnya sudah tahu, bisa lihat di SNI atau lihat di buku. Begitu ya. Waktu itu saya minta kalian itu mencari soal dan solusi. Supaya nanti kita buat masing-masing buat seperti ini. Ini kan simple aja kan. Menghitung luas satu bidang persegi panjang. Ini sebenarnya tidak perlu, ini tiba-tiba muncul ini sebab tadi kan saya pilih profile function ya. Jadi ditambahkan typesheet ini atau modulnya. Kita hanya ini aja kan. Tadi kan saya kepencet ini kan misalnya. Ini saya kepencet profile. Dia perlu modul. Gitu. Kepencet salah satunya jadi keluar. Atas tadi adalah modul yang diperlukan. From apa berarti kita ekstrak modulnya. Typesheet tadi. Apa yang kita mau keluarkan. Secara sederhana seperti ini komponennya. Luas. Ini variabel. Kalau mau jelas nih. Variabel bernama panjang. Nilai yang disimpan adalah integer dalam meter. Nah seperti itu. Jadi jelas. Atau variabel panjang, begitu. Bisa juga mempersingkat. Ini akan mudah untuk komunikasi, mengkomunikasikan. Sebab seperti itulah yang paling baik, praktek yang paling baik. Sehingga orang akan meneruskan pemrograman, terutamanya kalau kita bekerja sama ya dengan satu kelompok atau satu grup ya. Maka perlu komen-komen seperti ini, teks seperti ini. Ya. Jadi operasi matematikanya di sini print luas persegi panjang. Oke, ketika kita eksekusi enter control enter atau tekan ini, luas persegi panjang adalah 200 meter persegi. Nah, ini langsung operasinya. Kita lihat di sini akan ada variabel baru. Kita ada variabel namanya panjang, lebar, luas dan panjang. Integer. Oke lah, katakanlah kita ubah ini menjadi tambahkan ya rasio. Rasio. Kita mau buat rasio antara panjang. Lihat, langsung dikasih taunya. Aduh, enak banget sekarang. Ini baru nih. Dulu belum ada nih waktu saya ajar pertama pakai ini. Langsung dikasih rasio. Dikasih AI-nya, dikasih panjang bagi lebar, dan langsung aja apa yang kita bisa lakukan, langsung tap aja rasanya. Selesai. Ya Rabbi, senang. Jadi senang. Langsung dibuatkan panjang dibagi dengan lebar. Nah, kan rasio itu kan. Padahal saya mau ngetik sendiri. Jadi sudah dituliskan ya. Enaknya hidup kalian sekarang. Zaman kami dulu ya Allah, belum ada salahnya. Compile itu mau mengeksekusinya itu harus dibawa ke compiler. Compilernya itu dipindahkan dulu filenya. Compiler itu tanpa black box, tanpa kita tahu bagaimana prosesnya. Tahu-tahu error, ya Allah, ketemu dari mana errornya? Cari-cari lagi errornya. Sekarang udah dikasih tahu, enak betul hidup kalian. Kalau masih juga mager dan tidak mau berusaha jadi yang terbaik, emang layak dikatain oleh si Luhut.
Layak, sangat layak. Tabik Spring dengan Pak Luhut berhasil melabelkan dengan label yang betul kepada mereka-mereka yang tidak mau berusaha. Oke, paham ya? Kalau paham, kasihlah love ke Oke, thanks banyak ya, kasih love. Astagfirullahaladzim. Tidak akan menambah nilai ya. Sorry to say. So dia nambah, langsung dituliskan di sini. Jadi coba kita lihat eksekusi. Ada print. By default dia sudah ada tambahan tadi kan, ketika print hovering, dia n-nya itu yang akan ditambahkan adalah perpindahan baris. Backslash n itu adalah perpindahan baris. Kalau kita enter, dia ada bos. Rasio panjang dan lebar adalah 2. Dia berubah jadi langsung variabelnya, rasio tadi adalah float. Integer bagi integer, float. Seperti itu. Sebab dia ada koma, ada desimalnya. Ya begitu. Ya, langsung kelihatan. Ya. Mudah ya sekarang kan? Begitulah, pemrograman ini mudah. Enggak susah. Tapi sekarang ini kita mau mempergunakan kemudahan ini untuk apa? Begitu. Tapi harus tahu dulu bagaimana kita mau melamar anak gadis orang, tapi bahasanya tidak pas. Belum sampai tangga rumah orang sudah diusir kita. Paham kan? Itu kita harus belajar triknya, tekniknya, sehingga bisa menyusun perkataan yang to the point dan very bisa dikatakan sangat impresif lah, atau sangat engaging lah, atau iyalah orang jadi suka gitu. Paham kan? Berikutnya nanti kita akan belajar tentang ini. Hari ini sudah masuk ke topik sedikit. Nah, kalian buatlah ini ya. Dan ada tipe data ini mungkin akan banyak. Tadi sudah kita sebenarnya sudah belajar nih integer. Ini contohnya nih. Beberapa contoh. Contoh menggunakan penggunaan integer ya. Jumlah tiang panjang. Jadi kalian bisa buat nih jumlah garis bawah tiang panjang. Jadi lebih meaningful. Tapi jangan pula terlalu panjang. Sebab nanti capek kalian akan tulis. Tapi sebenarnya tidak masalah kalau menggunakan collab. Untuk menulis ulang ini tidak masalah. Jadi baru tulis JU itu sudah di-listkan. Apa yang mau kalian tulis? Jumlah tiang panjang. Kalau dia sudah tersimpan, sudah ada. Tapi jadi yang paling baik itu meaningful dan as simple as possible. Itulah. Jadi bisa dibuat panjang seperti ini atau pendek. Tadi kan kita buat contoh yang pendek kan, A kurang ada meaningful. Ini apa? Bisa jadi apa saja kan? B bisa jadi apa saja. Nah, kalau jumlah tiang panjang sudah jelas. Ini variabelnya adalah jumlah tiang panjang. Kemudian di sini menghitung jumlah bata yang diperlukan untuk membangun dinding. Langsung buat seperti ini. Jadi panjang dinding berapa? Float. Nah, ini ada teks, ada yang baru lagi. Input saya kopikan lah ya. Ini ya. Ctrl C. Copy. Kalian ketik sendiri ya, minta maaf ya. Saya akan buat sel baru. Cara buat sel baru, tekan aja code atas nih. Dia akan buat sel baru. Ctrl V. Menghitung jumlah bata yang diperlukan untuk membangun dinding. Panjang dinding berapa? Tinggi dinding berapa? Luas bata ini adalah 0,2 kali 0,1. Ini adalah panjang dan lebar batu bata. Nah, terserah kalau misalnya menggunakan perforated block, kan ukuran besar tuh, 20 kali 60. Ya, bisa diubah di sini. Tapi ini untuk ukuran bata yang normal, 20 cm kali 10 cm. 10 cm lebar, 20 cm panjang. Panjang kali lebarnya batu bata. Ini luas satu batu bata. Tapi ini sebenarnya betul lah. Ini salah sih sebenarnya. Ketinggian bata enggak betul juga lah.
Kan bata kan ada yang bata yang lobang itu kan, ukurannya 10 kali 10, panjangnya 20. Kalau bata biasa itu ketinggiannya 5 cm atau 8 cm atau 6 cm gitu. Ini ketinggiannya ini luas kan, untuk luas ya. Jadi di sini lebarnya. Jumlah bata yang diperlukan untuk dinding panjang dinding sekian, dibagi dengan luas batu bata, dapatlah. Ini float. Kita maksudnya di sini float, kita convert sebab angka yang kita masukkan dalam bentuk integer dan kita akan convert jadi float. Input ini adalah sintaks untuk menerima informasi dari luar. Coba kalau kita eksekusi ya. Nanti dia minta seperti ini. Dia tidak akan berpindah ke, lihat di sini ada garis hijau. Dia tidak akan pindah ke baris berikutnya sebelum dia menerima input ini. Misalnya panjang dinding 4 meter. Kita enter. Baru dia akan ke berikutnya. 1 meter ketinggiannya. Buat pagar aja. Berapa sih luas batu bata di sini? Jumlah batu batanya berapa? Kemudian kita eksekusi. Dan kita enter dulu ya. Langsung dieksekusi. Jumlah bata yang diperlukan adalah 199 biji. Seperti itu. Tapi ini kan sederhana. Tidak dimasukkan plaster, ketebalan plaster atau ketebalan semen pengikatnya itu kan. Dan jarak. Jadi kalau misalnya mau detail, tambahkan parameter itu. Ini masih aproksimasi sebesar 199. Tapi boleh dipakai. Sebab apa? Sebab kan ada faktor namanya wastage factor. Maksudnya ketika mungkin batanya patah, batanya di ujung kan harus dipotong, itu. Jadi udah masuk 199 ini rapat-rapat tanpa jarak, gitu. Dengan biasanya 10% adalah wastage. Jadi sebenarnya kita bisa kurangi. Secara pengalaman kita bisa tambahkan jumlah bata real bata. Kita bisa tanpa garis ini atau kadang-kadang kita bisa buatkan seperti ini. Bisa juga seperti itu. Real bata sama dengan jumlah bata. Allahu Akbar. Jumlah. Ini kan sudah lihat nih. JU yang kita bisa langsung, sebab sudah ada variabelnya, tekan aja, klik aja jumlah bata, langsung dikasihnya mau dikali berapa, dikali 10%, 0,1 seperti itu. Nah real bata yang dipakai nanti print aja sih, copy aja, Ctrl C, Ctrl V di sini jumlah bata yang diperlukan real, jumlah real. Bata yang diperlukan 10%, di sini buang real bata, masukkan gitu ya. Kalau kita eksekusi, masukkan jumlah dinding, panjang dinding 4, enter, jadi 1, enter, jumlah bata 99, jumlah real bata yang diperlukan, ini salah ini saya, seharusnya ini 0,9 ya, wastage-nya 10%, 0,9 nya. Kita ulangi, 0,9 nya 4, enter, 1, enter, maka jumlah bata yang diperlukan, real bata yang diperlukan adalah 179 dengan mengasumsikan jarak antara bata baik horizontal vertikalnya adalah 10% ya. Seperti itu. Nah, ini bisa diterima, 199 ini bisa diterima sebab ada wastage tadi. Nah, kalau 179 pun ini berdasarkan pengalaman, mungkin 10%, bisa juga 12% atau 15%, tergantung pengalaman di lapangan. Nah, proses ini akan jadi cepat nih dan jelas. Kalau ini berulang-ulang, misalnya panjang beda-beda panjangnya, tingginya, tinggal di running aja. Atau kalau dia baca dari Excel atau dari CSV file, tinggal masukkan tabelnya, langsung dihitungnya, begitu. Kemudian dikonvert lagi jadi CSV, dan kita buat grafiknya, kita buat rapnya, bisa seperti itu. Ya. Sekarang jam berapa? Jam 11, sudah 2 jam kita
Mungkin kita akhiri di sini dulu ya. Sebelum kita akhiri, ada yang mau ditanya enggak? Ini kita oke. Ini ada satu tombol lagi di paling kanan ini. Ini untuk menghilangkan yang bagian atas nih, ya. Sehingga luas area atau daerah kerja kita nih, atau luasan layar kerja kita ini semakin besar. Begitu, ya. Dan dia otomatis akan tersimpan ya di dalam. Jadi kalau kalian tutup ini enggak khawatir, sebab dia langsung disimpan di cloud. All change safe, sudah simpan. Ya, begitu. Sampai di sini ada pertanyaan enggak? Kita selesaikan di sini aja. Nanti ada banyak contoh, float, string, list. Nanti kita jelaskan di minggu ke depan ya. Setelah itu buat. Oke, saya hentikan presentasi. Ada yang mau ditanyakan? Gimana bisa mengikutinya? Terlalu cepat atau terlalu lambat? Saya buka mikrofon kalian, bisa berikan komen. Bisa diikuti ya? Atau oke, baik, terima kasih. Mudah ya? Mudah kan? Ya. Tinggal itulah saya sampaikan tadi. Ketika ada problem, a real problem in industry, in civil engineering, so dipecah seperti T1 tadi. Jadi cara berpikirnya seperti itu. T1 tadi kan terdiri dari banyak bahan. Untuk tahu bahan T1 ini, kalian harus tahu, harus belajar dulu dengan siapa orang, dengan keluarga atau siapa, baru tahu ini T1 namanya. Nah, gitu kan. Pertamanya kan tahu dulu T1. Jadi permasalahannya bagaimana membuat T1 yang enak. Jadi pecah. T1 itu terdiri dari apa? Dipecah-pecah. Jadi chunking down. Yang besar kita pecahkan. Jadi kita bisa menyelesaikan permasalahan itu dengan dari hal kecil, kemudian diintegrasikan, dan selesailah masalah yang besar tadi, membuat T1 yang terdiri dari komponen kuah, isi, dan apa istilah bahasa Inggrisnya itu? Yalah, aksesoris lah. Condiments, dipanggil condiments, ya, yang mungkin lada putih atau cuka atau apalah. Jadi racikan-racikan ini akan menghasilkan pempek yang sedap. Ketika hal ini dikumpulkan, data ini didokumentasikan, kita bisa buat AI untuk menghasilkan ini. Ketika kita mau ubah salah satu parameternya, apa yang akan terjadi? Enak atau tidak? Gitu. Bisa diklasifikasikan. Oh, rate ini sekian. Nah, kan misalnya kita deal dengan biaya nih, harga ikan naik, harga gandum, harga sagu naik. Maka kita mau berhemat. Bagaimana berhemat? Coba-coba. Nah, kalian sudah belajar programming, ada datanya, kalau didokumentasikan, kalau datanya ada, ditambahkan parameter lagi, harga. Harga seperti ini, oh ternyata totalnya lebih mahal, atau totalnya sekian tapi tidak enak. Mahal tapi tidak enak. Itu kan bisa dibuat programnya. Siapa yang membuat program seperti itu? Memprediksi rasa T1 dengan machine learning. Hebat kan? Padahal simpel aja. Kalau mau dibuat pakai Python, itu 2 baris saja itu, betul. Programming machine learningnya itu, pilih modelnya atau pilih algoritmanya, mau linear regression atau mau neural network atau forest RF-nya, dan sebagainya, banyak. Tinggal dipakai, lihat mana persentase yang paling baik, atau dibuat berlapis prediksinya. Tapi harus ada data, maka akan selesai permasalahan. Jadi bisa diselesaikan
menggunakan programming untuk banyak hal, begitu. Untuk dari yang simple, sederhana, menghitung jumlah batu bata untuk dinding 4 kali 1 meter, atau untuk hal-hal yang besar, prediksi. Machine learning ini kan bisa dipakai untuk prediksi, bisa dipakai untuk klasifikasi. Jadi kita mengklasifikasikan, oh ini baik atau tidak baik, oh ini enak atau tidak enak, oh ini ada levelnya, berapa tingkat enaknya ini, 10, 9, 8. Nah, kita bisa klasifikasikan seperti itu. Oke lah, terima kasih ya sudah hadir di kelas saya pagi ini. Mudah-mudahan bertambah minat untuk membuat programming, dan pemrograman itu mudah, sehingga hari ini si Zuckerberg itu kan itu akan mem-PHK semua programmer level medio and below. Dia mau yang canggih aja. So, sudah tergantikan. Dan CEO Nvidia bilang, semua staff saya, engineer saya ini tidak ada yang berbasiskan datang dari programmer. Tidak ada, dia bilang gitu. Semua engineer, pure engineer. Sebab programming bisa dibuat oleh semua orang. Tadi kan terbukti kan, belum selesai membuatnya, sudah dikeluarkan. Itunya apa namanya, prediksi, estimasi apa yang kalian akan buat. Baru tulis rasio. Padahal pakai bahasa Indonesia kan, bukan ratio. Langsung ngerti dia. Begitulah, ya. Jadi tidak susah programming ini. Yang susah itu mau nggak mau tuh, mau nggak kalian belajar. Kalau sudah tidak mau tuh susah. Oke, sekali lagi terima kasih kehadirannya. Saya print screen dulu. Sorry, bentar. Nggak tahu ini datang semua atau enggak. 37 orang aja yang datang. Walaupun saya akan rekam, tapi ya takut termiss aja. Kadang-kadang lebih enak lihat itu kan, anime atau nonton YouTube atau TikTok kan, daripada lihat video tutorial. Oke, sekali lagi terima kasih. Ketemu lagi minggu depan insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.